Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan materi mengenai lingkungan bisnis. Sudah kita simak kemarin, bisnis merupakan organisasi yang menghasilkan barang dan atau jasa yang kemudian dijual dengan tujuan untuk memperoleh laba. Laba kita dapatkan ketika tingkat harga yang kita terima lebih besar dari biaya yang kita keluarkan. Nah, laba ini semacam timbal balik atas keberanian pengusaha menginvestasikan uang dan waktu mereka. Di dalam bisnis ada 3 poin penting. Yang pertama adalah identifikasi pelanggan, di mana kita melihat keinginan dan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah peluang. Oh, ternyata apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan itu belum ada yang membuat. Yang ketiga adalah manfaat. Diharapkan dari adanya bisnis itu akan menyerap tenaga kerja dan juga memberikan harga yang lebih murah bagi masyarakat sekitar. Di dalam bisnis, kita harus memperhatikan lingkungan bisnis, yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis, organisasi, atau perusahaan. Lingkungan bisnis ini terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Untuk lingkungan internal akan kita bahas setelah ujian NEET. Nah, di sini akan kita bahas mengenai lingkungan eksternal, yaitu segala sesuatu di luar perusahaan yang mempengaruhi bisnis. Ada 6 macam lingkungan eksternal bisnis. Yang pertama lingkungan domestik, yaitu lingkungan di mana perusahaan mengelola operasi dan mendapatkan laba. Perusahaan selalu ingin dekat dengan konsumen dan mudah dijangkau oleh pemasok. Yang kedua adalah lingkungan global, yaitu kondisi internasional yang mempengaruhi bisnis. Seperti COVID ini merupakan masalah global, ternyata berpengaruh juga terhadap organisasi pendidikan seperti UMM. Jadi kuliah harus dilakukan secara daring. Nah, untuk yang ketiga adalah lingkungan teknologis. Jadi karena ada COVID ini, UMM harus memikirkan bagaimana perusahaan bisa menciptakan nilai. Nah, untuk menjalankan belajar mengajar terpaksa harus daring. Kita harus menggunakan Mocha, menggunakan Zoom, dan tidak bisa ada tatap muka. Yang keempat, lingkungan politik dan hukum. Ini adalah hubungan perusahaan dan pemerintah mengenai apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau contohnya perusahaan pakan ayam misalnya, nah itu sebenarnya tidak boleh jika dengan pemukiman karena limbah dan polusi udaranya itu mengganggu. Kemudian yang kelima, sosial budaya, meliputi adat, budaya, nilai, dan karakteristik demokratis masyarakat. Jadi, kita tidak mungkin membuka bisnis minuman keras di lingkungan yang agamis. Yang keenam, lingkungan ekonomi, yaitu kondisi yang relevan dalam sistem ekonomi. Kita harus melihat situasi ekonomi di sebuah negara atau di sebuah daerah. Jika ekonomi bagus, kita bisa menciptakan bisnis karena pasti akan laku. Hal kedua yang harus diperhatikan selain lingkungan bisnis yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan sistem yang diterapkan suatu negara untuk mengalokasikan faktor-faktor produksinya. Faktor produksi itu sumber daya yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan atau jasa. Ada 5 faktor produksi yaitu tenaga kerja, yang merupakan kontribusi fisik dan intelektual manusia pada produksi di dalam perekonomian. Yang kedua adalah modal, merupakan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk memulai dan menjalankan bisnis. Yang ketiga, pengusaha, yaitu orang yang mampu melihat peluang dan mau menanggung segala keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh bisnis. Yang keempat adalah sumber daya fisik, yaitu benda berwujud yang digunakan untuk mengelola bisnis. Yang kelima, sumber daya informasi, yaitu data dan informasi yang diperlukan bisnis, meliputi proyeksi pasar, pelanggan, dan data ekonomi yang dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar produksi yang kita butuhkan. Nah, ada beberapa tipe sistem ekonomi yang didasarkan bagaimana sistem mengelola faktor produksi dan membuat keputusan mengenai produksi dan alokasinya. Yang pertama, sistem ekonomi terencana. Nah, sistem ini intinya adalah mengandalkan pemerintah untuk mengelola faktor-faktor produksi dan mengalokasikannya.
Jadi intinya adalah pemerintah menguasai segala lini bisnis untuk disalurkan kepada masyarakatnya. Ada dua macam sistem ekonomi terencana, yaitu sistem komunis. Nah, di sini sepenuhnya dikelola oleh pemerintah dan tidak ada kepemilikan pribadi. Tokoh komunis ini adalah Karl Marx dari Jerman. Nah, yang kedua, ada sosialis. Di sini ada kepemilikan pribadi yang menghargai upaya dan inovasi individu, tapi tetap yang menguasai kebanyakan sektor adalah pemerintah. Yang kedua adalah sistem pasar bebas. Nah, ini didasari kapitalisme, di mana individu itu menguasai berbagai sektor atau semua sektor. Di sini, individu itu menciptakan kombinasi permintaan dan penawaran melalui pasar, yaitu mekanisme untuk pertukaran antara pembeli dan penjual atas barang atau jasa tertentu. Yang ketiga adalah mixed market economy. Nah, ini sistem campuran antara ekonomi terencana dan sistem pasar bebas. Seperti di Indonesia ya, pemerintah menguasai industri vital, sementara industri kecilnya dikuasai individu atau swasta. Nah, di sini kan kita lihat kalau listrik, air, dan juga minyak itu kan dikelola oleh negara. Dan industri di luar itu boleh dikuasai oleh individu atau swasta. Nah, sistem ekonomi tidak ada yang diterapkan secara murni. Perolehannya disebut dengan privatisasi, yaitu proses pengubahan perusahaan pemerintah menjadi perusahaan swasta. Fokus kepada ekonomi sistem pasar, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Seperti tadi disebutkan bahwa dalam sistem ekonomi pasar itu, masyarakat atau individu menciptakan hukum permintaan dan penawaran. Permintaan itu merupakan kerelaan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu produk, baik barang ataupun jasa. Sedangkan penawaran adalah kerelaan dan kemampuan produsen menawarkan suatu produk untuk dijual. Kita lihat di dalam permintaan dan penawaran ada keseimbangan hukum permintaan dan hukum penawaran. Harga keseimbangan di sini equilibrium itu merupakan harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Harga equilibrium ini merupakan harga di mana kuantitas barang yang diminta dan barang yang ditawarkan itu sama. Harga equilibrium ini terbentuk melalui interaksi antara pembeli dan penjual yang dipengaruhi oleh hukum permintaan, di mana permintaan cenderung naik apabila harga turun, dan hukum penawaran, di mana penawaran cenderung naik apabila harganya naik. Jadi kita tahu ya, kalau misalnya harganya rendah, orang-orang itu akan banyak membeli. Tapi ketika harga tinggi, produsenlah yang banyak menawarkan. Kedua di dalam sistem ekonomi pasar adalah perusahaan swasta dan persaingan. Tadi sudah kita singgung bahwa ada pemerintah dan ada swasta. Perusahaan swasta itu merupakan perusahaan yang memungkinkan seseorang mencapai keinginannya dengan sedikit saja dibatasi oleh pemerintah. Sistem ekonomi pasar sangat bergantung pada sistem perusahaan swasta. Nah, di dalam perusahaan swasta ini ada 4 elemen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah hak properti swasta, yaitu hak atas sumber daya. Jadi, individu itu berhak menggunakan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, kebebasan untuk memilih. Jadi, individu bebas memilih jenis usaha dan pengelolaan yang dia inginkan. Yang ketiga adalah laba. Tadi sudah kita singgung bahwa laba memotivasi pemilihan bisnis dan jenis usaha. Yang keempat, ada persaingan. Nah, kalau tadi laba memotivasi kita memulai bisnis dan memilih bisnis, persaingan ini memotivasi efisiensi bisnis. Persaingan ini terjadi untuk mendapatkan sumber daya dan konsumen yang sama. Jadi kita harus efisien agar bisa menciptakan produk yang lebih murah untuk pelanggan. Ada 3 tipe persaingan. Yang pertama yaitu persaingan sempurna. Di sini penjual dan pembeli banyak. Seperti kalau kita di pasar, pembelinya banyak, penjualnya banyak. Jadi tidak ada satupun yang menguasai harga
informasi produk, semua bisa kita peroleh. Yang kedua adalah persaingan monopolistik. Nah, di sini hanya ada satu penjual. Biasanya informasi harga itu kita tidak bisa fair. Hanya ada satu jenis, hanya ada satu pilihan. Mau tidak mau konsumen biasanya akan mendapatkan harga tinggi. Yang ketiga adalah persaingan oligopolistik. Nah, di sini penjualnya hanya sedikit. Jadi beberapa aspek itu hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar. Misalnya tambang batubara itu kan hanya dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. Hal ketiga yang harus diperhatikan dalam sistem ekonomi pasar adalah indikator-indikator ekonomi, yaitu statistik yang menunjukkan apakah sistem ekonomi semakin kuat, lemah, atau stabil. Poin penting selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi, output agregat, dan standar hidup. Pertumbuhan ekonomi itu cirinya ada dua, yaitu output atau pendapatan per kapita naik, dan sistem ekonomi menyediakan lebih banyak barang dan jasa yang diinginkan masyarakat. Sedangkan output agregat merupakan jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh sistem ekonomi pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, standar hidup tinggi, itu berarti masyarakat bisa membeli banyak barang dan jasa dengan mata uang yang mereka miliki. Nah, output agregat biasanya diukur dengan PDB atau PNB. PDB atau produk domestik bruto merupakan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian nasional pada periode tertentu melalui faktor-faktor produksi domestik atau di dalam negeri saja. Sedangkan produk nasional bruto itu tidak memperhatikan di mana faktor produksi tersebut berada. Ini berarti di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Ketika PDB naik, output agregat juga naik, maka dikatakan ada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk standar hidup dicirikan oleh PDB per kapita dan produktivitas. PDB per kapita itu merupakan PDB domestik yang dibagi dengan semua penduduk. Ketika PDB-nya tinggi, maka standar hidup masyarakatnya dikatakan tinggi. Jadi yang kedua adalah produktivitasnya tinggi. Produktivitas merupakan berapa banyak yang diproduksi dibanding berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Ketika sumber daya yang dibutuhkan sedikit bisa menghasilkan banyak, maka harga akan murah. Maka itu disebut produktivitas. Ketika harga murah, masyarakat bisa membeli lebih banyak, sehingga dikatakan standar hidup tinggi. Ada dua macam hambatan dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu defisit neraca perdagangan dan utang nasional. Defisit neraca perdagangan merupakan kondisi di mana impor lebih besar dari ekspor. Yang kedua, utang nasional, yaitu sejumlah uang yang didapatkan pemerintah melalui krediturnya. Keduanya ini menyebabkan jumlah uang yang dapat diinvestasikan menjadi terbatas karena harus dialokasikan ke luar negeri. Hal kelima yang mempengaruhi ekonomi pasar adalah stabilitas ekonomi, yaitu kondisi di mana jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi dan jumlah barang serta jasa yang diproduksi berada pada tingkat yang sama. Stabilitas ekonomi dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, inflasi, yaitu terjadinya kenaikan harga di seluruh sistem ekonomi. Hal ini terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada produk yang ada. Jadi masyarakat cenderung bersedia membayar lebih mahal. Yang kedua, pengangguran, yaitu level di mana seseorang tidak mempunyai pekerjaan, termasuk mereka yang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran ini berpengaruh terhadap biaya produksi, di mana ketika banyak orang menganggur, biasanya mereka bersedia dibayar lebih murah, sehingga biaya tenaga kerja lebih rendah. Yang ketiga adalah resesi dan depresi. Resesi merupakan penurunan output agregat atau penurunan jumlah produk dalam suatu sistem ekonomi. Sedangkan depresi adalah resesi yang terjadi sangat lama. Nah, demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai lingkungan bisnis. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.